Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia mulai dari Orde Baru hingga Reformasi. Dari sejarah ini terdapat banyak sekali peristiwa yang bisa kita pelajari. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, simak penjelasannya. Baik, peristiwa yang pertama yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965. Gerakan ini merujuk pada peristiwa pemberontakan PKI yang dimulai pada tanggal 30 September 1965. Untuk kronologinya sendiri, yaitu pada tanggal 30 September 1965, PKI di bawah Letkol Untung melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini dilanjutkan dengan pembunuhan para jenderal yang menolak mengakui akan melakukan pemberontakan. Jasad para jenderal TNI dimasukkan ke lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Pemberontakan G30 SPKI menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa dan Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965, Cakrabirawa di bawah pimpinan Maijen Soeharto dikerahkan guna menguasai RRI dan telekomunikasi guna menyebarkan kabar bahwa Presiden Soekarno dan A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut di kawasan Halim Perdana Kusuma. Tempat PKI mundur dari kawasan Monas. Atas petunjuk polisi Sukitman yang lolos dari pembunuhan PKI, pemerintah menemukan tempat jenazah para perwira TNI di lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede. Pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah para petinggi TNI dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, dampak dari G30 SPKI pada bidang politik, ekonomi, serta sosial. Pada bidang sosial, aksi pembasmian G30 SPKI 1965, banyak rumah para anggota PKI dan sekretariat milik PKI dibakar dan dihancurkan oleh kelompok Islam yang anti-komunis. Kejadian inilah yang kemudian menginspirasi pembasmian golongan komunis di seluruh Indonesia. Pembasmian PKI tersebut juga diiringi dengan penyebaran propaganda hitam terhadap PKI. Kemudian pada bidang politik, atas kejadian tersebut membuat Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Berbekal Super Semar ini, Soeharto membubarkan PKI dengan surat keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Surat keputusan Presiden itu ditandatangani sendiri oleh Soekarno. Pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Soeharto terhadap Soekarno adalah sebuah kudeta yang bersifat perlahan atau kudeta merangkak. Kemudian pada bidang politik, Soeharto mengesahkan 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang 1967 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dan Undang-Undang Nomor 11 tentang pertambangan. Selanjutnya yaitu perkembangan pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru berjalan dimulai pada tahun 1966 di mana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto hingga tahun 1998 pada saat Presiden Soekarno mengundurkan diri sebagai Presiden melalui TAP MPRS nomor 25/1966 tentang ketetapan pencabutan penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Sementara itu, terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa, antara lain mengenai perlunya mendirikan demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merombak struktur politik yang ada. Partai politik menjadi sasaran utama dari kencaman masyarakat yang dianggap telah bertindak memecah belah karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingannya masing-masing. Peristiwa
Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan peristiwa Malari. Peristiwa ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat, di mana pada saat itu pemilu hanya dimenangkan oleh Partai Golkar yang pada saat itu merupakan kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasi perpolitikan Indonesia pada saat itu. Kemudian untuk peristiwa Malari itu sendiri yaitu sebuah kerusuhan pada tanggal 15 sampai 16 Januari di mana 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 luka ringan dan 755 orang ditahan. Sementara itu, 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar, 144 bangunan dan 1 pabrik rusak atau terbakar, dan sejumlah 160 kg emas hilang di jarah. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia berawal dari kekalahan pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabelhista melawan pasukan Fretilin, membuat mereka sepakat untuk mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kemungkinan integrasi dengan Indonesia. Petisi yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 1975 tersebut memancing kemarahan Fretilin dengan cara melakukan serangan atas tokoh Apodeti yang kemudian mereka bantai. Perkembangan baru terjadi ketika pasukan sukarelawan bersenjata melawan pasukan Fretilin. Pada tanggal 24 November 1975, Fretilin meminta bantuan kepada PBB agar Indonesia menarik mundur pasukan dari Timor Timur. Kemudian pada tanggal 28 November 1975, Fretilin mencetuskan proklamasi kemerdekaan sepihak di Delhi. Pernyataan kemerdekaan yang unilateral yang dilakukan oleh Fretilin atas Timor Timur tidak mendapat pengakuan dari negara barat. Sementara itu, Indonesia pun tidak mengakui kemerdekaan yang unilateral yang dilakukan oleh Fretilin. Kekurangan pengakuan itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda bahwa negara tersebut mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Semenjak berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur dibagi menjadi 13 kabupaten, 61 kecamatan, dan 1.739 desa. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Tanjung Priok, Jakarta tahun 1984. Latar belakang peristiwa tersebut bermula dari isu hangat yang muncul pada pertengahan 1984 dengan berita pengajuan rancangan undang-undang oleh pemerintah Orde Baru kepada DPR mengenai perlunya organisasi politik dan kemasyarakatan yang memiliki asas tunggal yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu penceramah di kawasan Tanjung Priok yang sering mengemukakan kritikan tajam kepada kebijakan pemerintah Orde Baru saat itu ialah Muhammad Nasir. Ia sering mengomentari ketimpangan-ketimpangan sosial yang pada saat itu dengan kencaman pedas yang diamanatkan kepada pemerintah Orde Baru. Penceramah lain yang cukup provokatif adalah Abdul Qadir Jailani. Pada awal bulan September 1984, penceramah lain juga disampaikan oleh Syarifin Maloko di Tanjung Priok. Dalam catatan John Bresnan tahun 1993, ceramahnya Syarifin Maloko ini diikuti oleh doa. Uraian dalam ceramah dan doa yang keras seperti inilah yang dipasang di seputaran musola yang terletak di gang nomor 4 di wilayah Koja, Pelabuhan Tanjung Priok. Menjadi awal mula terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Perkembangan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sejarah berdirinya ICMI pada tanggal 8 sampai 9 Maret 1986 dilanjutkan dengan pertemuan Cibogo pada tanggal 7 sampai 8 Mei 1986 yang menghasilkan Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia atau FKPI. Dalam pertemuan ini muncul keinginan untuk membentuk suatu wadah bagi cendekiawan muslim, namun tidak terrealisir karena masih adanya anggapan forum tersebut belum diperlukan.
pada tanggal 25 sampai 27 Juli 1986 diadakan Lokakarya yang dimotori oleh FKPI. Namun pertemuan ini tidak juga memformalkan Ikatan Cendekiawan Muslim sebagai wadah resmi karena masih adanya keraguan akan persetujuan pemerintah. Pada tanggal 6 Desember 1990, simposium dibuka oleh Soeharto dan dihadiri oleh beberapa menteri dan Panglima ABRI, serta para birokrasi Orde Baru. Peristiwa 3 hari yang bersejarah ini diikuti oleh lebih dari 500 intelektual muslim dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Pada hari kedua, sekitar 460 undangan dengan membubuhkan tanda tangannya pada program pendirian sebuah perhimpunan yang baru, serta memilih B.J. Habibie sebagai ketuanya. Namun, perhimpunan sebelumnya diusul diganti nama dari Ikatan Sarjana Muslim Indonesia menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dengan demikian, keanggotaan perhimpunan tersebut menjadi terbuka bagi konstituen yang lebih luas dan cakupan aktivitasnya melampaui batas-batas akademis. Peristiwa GPK Warsidi di Lampung terjadi karena banyak faktor. Yang pertama yaitu faktor SARA dan situasi politik. Faktor SARA merupakan faktor penyebab terjadinya peristiwa Talang Sari di Waijepara, Lampung Timur pada tahun 1989. Perbedaan pemahaman mengenai ajaran Islam telah melahirkan sikap antipati terhadap sebuah kelompok pengajian yang dipimpin oleh Warsidi. Sikap eksklusif Warsidi dan jamaahnya yang enggan bergaul dengan masyarakat telah membuat hubungan antar keduanya menjadi tidak harmonis. Kemudian yang kedua yaitu situasi politik. Jemaah Warsidi yang sangat menentang sistem politik Orde Baru yang dirasa merusak kemurnian agama Islam yang berusaha menerapkan asas tunggal Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah Orde Baru telah gagal menyejahterakan rakyat sehingga Warsidi kerap memberikan ceramah yang terkesan keras dan lain pada masa itu serta memberikan kritik kepada pemerintah. Peristiwa Trisakti dan peristiwa 1998. Peristiwa Trisakti berawal dari kisruh protes mahasiswa bahwa perekonomian Indonesia mulai terpuruk pada awal tahun 1998 yang terkena imbas krisis keuangan Asia. Mahasiswa menggelar aksi damai dari kampus Trisakti ke Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka digagalkan oleh blokade oleh polisi. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan polisi, namun tidak membuahkan hasil. Para mahasiswa mundur diikuti oleh pasukan keamanan yang maju. Pasukan keamanan mulai menembaki para mahasiswa. Para mahasiswa panik dan kabur, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun pasukan keamanan terus melepaskan tembakan. Korban juga terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Saat itu pada pukul 8 malam, 4 mahasiswa dipastikan tertembak dan 1 dalam kondisi kritis. Meskipun pasukan keamanan membantah penggunaan amunisi hidup, otopsi mengungkapkan bahwa kematian itu disebabkan oleh amunisi hidup. Peristiwa Mei 1998 bermula di perempatan Jalan Layang di mana terjadi sebuah pembakaran truk sampah. Melihat kobaran api dari truk sampah, massa kemudian menjadi brutal dan mulai melempari barisan aparat yang memblokir jalan di depan gedung Mall Ciputra dengan botol, batu, dan benda lainnya. Isi mobil dijarah dan dibakar oleh massa. Di area PT Putra Surya Multidana, 6 mobil dibakar dan 1 dirusak. Gedung BCA dan sejumlah gedung pun ikut menjadi sasaran amukan massa. Kerusuhan yang terjadi membuat masyarakat tidak berani keluar rumah, khususnya etnis Tionghoa, karena kerusuhan tersebut diwarnai dengan isu rasial anti-Cina. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jembatan Sempit, Angke, Jembatan 2, Jembatan 3, dan Jembatan Besi. Adanya kerusuhan berupa pengerusakan dan penghancuran. Massa mulai menjarah rumah-rumah dan beberapa tokoh bahkan dibakar. Perkembangan awal Orde Baru Reformasi pada masa B.J. Habibie. Yang pertama yaitu penegakan hukum supremasi pemberantasan KKN, mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, mengamandemenkan konstitusi pencabutan duifungsi ABRI,
pemberian otonomi daerah dengan seluas-luasnya, kebijakan kebebasan pers dalam menyampaikan berita pada tahun 1999 sampai 2003, pembentukan parpol dan percepatan pemilu, kemudian penyelesaian Timor Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian gelar pahlawan reformasi pada korban Trisakti pada tanggal 20 Mei 1998, membentuk Komite Reformasi Pembangunan. Kemudian pemerintah membentuk Badan Penyehat Perbankan Indonesia atau BPPN untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk. Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi karena selama 23 tahun berintegrasi, konflik antar kedua kelompok yang pro-integrasi dan anti-integrasi relatif tidak kenal henti. Tindakan kelompok anti-integrasi, khususnya gerakan bersenjata, telah menimbulkan gangguan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia menerapkan operasi anti-insurgensi untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Insiden Dili pada November 1991 membuyarkan upaya penyelesaian secara damai. Penyesuaian politik menjadi lebih berat karena dikaitkan dengan isu-isu HAM. Selama integrasi, terdapat ketidakseimbangan alokasi pembangunan antar sektor. Peran PBB melalui pemerintah transnasional UNTAID, United Nations Transitional Force Timor, selama sekitar 3 tahun diselesaikan bersamaan dengan pernyataan kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Perkembangan pemerintahan pada masa Presiden Gus Dur, Megawati, dan SBY, serta membandingkan karakteristik perbedaan dan persamaan. Perkembangan pemerintahan pada masa Presiden Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Hubungan antara Gus Dur dengan legislatif kurang baik. Perkembangan pemerintahan pada masa Presiden Megawati. Presiden Megawati membentuk kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Mendirikan lembaga anti korupsi yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mempersiapkan pemilu yang demokratis yang mana untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat di tahun 2004. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian hubungan antara Megawati dengan DPR mulai membaik. Perkembangan pemerintahan pada masa Presiden SBY membentuk kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu, menyelesaikan konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, kebijakan desentralisasi di mana semua urusan berada di pusat, kecuali LIKMA, pertahanan, hubungan luar negeri, keamanan, agama, dan keuangan. Hubungan antara Presiden dengan DPR pada pemerintahan SBY berjalan baik. Persamaan dan perbedaan Gus Dur, Megawati, dan SBY. Abdurrahman Wahid yang mana hubungan antara Presiden dengan DPR memanas dan bahkan Presiden Gus Dur mengancam akan membubarkan DPR RI hingga pada akhirnya Presiden Gus Dur diberhentikan oleh legislatif. Era Presiden Megawati, hubungan antara eksekutif dengan legislatif kembali membaik, di mana prinsip check and balance berjalan dengan hubungan baik ini berlanjut pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.